Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Virgo, ini tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu kira-kira seperti apa sih gambaran hubungannya kalian saat-saat sekarang. Tapi seperti biasa, sebelum Mari memulai bacaannya, wajib Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading. Energinya kolektif sudah pasti resonate-nya hanya untuk sebagian kaum Virgo dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, Mari harap kamu mampu berbijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Oke ya, langsung saja. Ini dia. Ada energi dari Five of Swords, posisinya reverse. Kemudian di situ ada energi dari Six of Cups reverse juga. Berikutnya ada di situ energi dari Queen of Pentacles. Berikutnya ada energi dari King of Swords reverse. Kemudian di situ hadir energinya di sini. Yep. Berikutnya ada ini dan kemudiannya ada di sini. Berikutnya ada ini dan kemudiannya ada di sini ya. Nah, Virgo begini. Kalau Mari bilang kamu itu tuh memilih untuk tetap memegang komitmen ya. Jadi komitmen itu tuh seperti satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar bagi kamu gitu loh. Nah, jadi memang kamunya itu tuh kayak seperti di saat-saat sekarang kamu nggak punya kehidupan yang lain gitu loh. Kamu nggak punya kehidupan pribadinya kamu di luar dari relationship ini gitu ya. Jadi untuk ekstrimnya kamu bangun pagi, pergi bekerja, menjaga kesehatannya kamu, menjaga kerapiannya kamu, kecantikanmu, ketampananmu, mengusahakan uang yang banyak, harta yang berlimpah. Mari bilang ini tuh bukan lagi hanya untuk sekedar kepuasan dirinya kamu pribadi. Tapi sudah demi kepuasannya si dia juga gitu. Kalau Mari lihat ya. Nah jadi kayak keegoisan itu tuh sepertinya keegoisan itu tuh tidak ada lagi dalam dirinya kamu. Melihat dia bahagia, melihat dia sejahtera, melihat dia nyaman. Mari bilang itu tuh bisa kamu anggap sudah seperti kesuksesan bagi kamu. Gitu ya. Dan bahkan ya ini yang menjadi tanggung jawabnya kamu. Begitu. Ya, kamu anggap tanggung jawabnya kamu. Kondisi dan keadaan hubungan ini, kondisi dan keadaan dia itu tuh kayak ada di dalam dirinya kamu. Gitu loh. Ya. Jadi kayak kamu nggak main-main di hubungan ini. Nggak main-main kamu. Gitu loh. Kamu nggak butuh, dan yang ianya ketika kamu berlaku total ke hubungan ini, nampaknya Mari kamu juga tidak meribetkan dirimu mengapa kamu harus berbuat baik. Pokoknya ya dia udah pasanganku, ya udah dia udah jadi orang rumahnya aku, nah kira-kira gitu. Ya udah nggak usah ribet-ribet gitu. Mana lagi memang di sini tuh kamu tidak terlalu, memang kamu mungkin sayang sama dia ya, kamu mungkin cinta sama dia, tapi bukan karena alasan sayang dan cinta itu gitu. Enggak alasan lebay, cinta yang menggebu-gebu, rasa sayang yang tak habis-habis, enggak juga gitu loh. Tapi enggak ada lagi dunianya kamu, hanya dengan dia. Itu ya melihat. Jadi kayaknya dirinya kamu itu tuh kamu anggap seperti sudah lebur dengan dia. Jadi kamu nggak punya jalan lain untuk melarikan diri dari hubungan ini, nggak bisa gitu loh. Nah di sana. Jadi mau kayak seperti apapun dia, kayak gimana pun dia, Mari bilang di situ tuh kok kayaknya kamu terima ya. Gitu. Bahkan jika ternyata hubungan ini tidak bisa seperti selayaknya hubungan normal, karena ini contoh aja nih ya, karena misalnya ini hubungan sembunyi-sembunyi ya. Hubungan di balik tirai gitu kan. Nah tapi Mari bilang kamu kok kayak udah iya-iya banget nih gitu loh. Bukan karena ini hubungan yang disembunyikan lantas kamu sembarangan aja di sini, ya udahlah ini dijadikan casual, suka-suka hati gue, suka-suka perut gue. Dia mau happy kek, dia nggak mau happy kek, dia mau nyaman kek, enggak kek, sebodoh setan gitu ya. Mari lihat kamu nggak kayak gitu. Nah itulah kayak ya hubungan itu tuh nyata harus ditindaklanjuti dengan
kenormalan gitu ya. Jadi kayak ini hubungan yang unik bisa. Ketidaknormalan yang dianggap normal. Nah itu. Ya. Ketidaknormalan yang disahkan seperti sebuah kenormalan. Nah, di sana. Jadi kayak misalnya kamu dibuat untuk menunggu dia. Ya kamu mau, mari lihat. Kamu mau menunggu dia. Ada konsep-konsepnya. Kalau dipakai itu nalar logik, ya, dipakai ini rasio otak-otak ini, bisa-bisa itu adalah satu kondisi yang merugikan kamu, gitu loh. Hubungan ini banyak ini merugikan kamu, Virgo. Tapi lantaran kamu udah nggak pakai pikiran lagi gitu loh. Udah aku sama dia gitu. Sana ya. Jadi kayak untuk beberapa mari anggap kamu seperti mesinnya. Kamu seperti mesin yang sudah punya program harus dengan dia. Ya udah kamu tunduk pada programnya kamu gitu. Ya kan? Kalau programnya adalah bersama dengan dia, itu kan nggak ada lagi perlawanan. Seperti ya memang itu tujuan misi dari kamu hidup, kamu ada. Nah jadinya begitu. Kamu nggak mau ribet-ribet, gitu loh. Kamu nggak mau ribet-ribet lagi kayak menentukan hidupnya kamu itu tuh seperti apa dan bagaimana, gitu. Jadi sudah mekanis aja. Ya pokoknya aku pasangan sama dia. Aku harus begini, 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 begitu. Gitu. Sudah ada job desk-nya kamu, gitu loh. Bahkan mungkin ini agak sedikit vice versa ya. Tadi kan kata Mari, ya karena kamu ada rasa sayang, karena ada kamu rasa cinta. Nah, vice versanya bisa, tanpa pun kamu cinta dia, tanpa pun kamu sayang sama dia. Gitu kan? Tapi ada kewajiban, tuntutan. Ya kamu harus tetap ada. Gitu loh. Nah, di sana. Nggak mau kamu pergunakan dulu untuk belakangan hari ini rasio perhitungannya kamu. Ini baik nggak hubungannya sama kamu? Ini keadaannya support tidak kepada kepentingan pribadinya kamu? Enggak juga. Karena tadi kepentingan pribadiku adalah dia bahagia, dia sejahtera. Nah, justru gitu. Nggak ada kayak tanda petik ego yang egois. Karena apa? Gini mari lihat ya. Jika kamu bilang bahwa dunianya kamu adalah dia, sementara dianya sendiri, mari lihat tidak. Dianya tidak seperti itu. Itu loh. Jika kamu sudah melihat masa depannya kamu dengan dia, dia itu tuh belum. Bahkan ada beberapa di sini, kamu bukan masa depanku. Sewaktu-waktu kamu sangat boleh untuk aku tinggalkan, untuk aku lepaskan. Nah di sana. Ya. Kalau kamu menanti dia, biar benar-benar boleh berkomitmen dengan kamu, dianya tidak merasa punya tanggung jawab ya. Dia harus mempersiapkan dirinya terikat dalam komitmen dengan dirimu. Tidak. Gitu. Kalau untuk berbuat baik sama kamu ya, memang dia haruskan dirinya. Sebab ya begitulah pantas-pantasnya manusia. Fitrahnya manusia kan tidak boleh menyakiti orang kan di sana. Kalau bisa baik ya baik gitu. Tapi lagi-lagi dia hanya menjalankan fitrahnya dia, bukan dalam rangka untuk memperjuangkan hubungan sama kamu. Itu. Mari lihat. Ya. Kalau dengan kamu ini statusnya kalian saat sekarang teman dekat, ya udah, kalian hanya teman dekat. Kamu tidak dilihat sebagai pacar. Gitu loh. Nah, tapi kalau kalian sudah jadi pacar sebelum kamu menyaksikan video ini, ya udah kamu jadi pacar saja. Kamu bukanlah seseorang yang akan dia tunjuk ya menjadi suaminya dia ataupun istrinya dia di pelaminan. Itu. Dia yakin itu tuh. Dia masih harus menunggu orang lain. Di situ ya. Dia menunggu orang lain. Jadi kayak seperti dia sudah menganggap fix ya. Kamu hanyalah tamu.
yang datang ke dalam hidupnya dia untuk sebentar, namun dia harus mencari tuan rumah dalam kehidupannya dia. Tuan rumah itu tuh ya adalah orang lain, tidak kamu. Nah gitu loh. Memang gak akan menyakiti kamu ini. Tapi juga itu ingat, komitmennya dia ke kamu tidak sebegitu kuatnya. Itu. Nah kalau kalian sudah menikah saat sekarang, pernikahan ini apakah ada memungkinkan gagal ya? Tindakannya dia memungkinkan ini pernikahan akan gagal. Mari bilang sih ada. Itu. Tapi begini ya, ini tuh bacaan energi sekarang loh ya. Kamu jangan keliru. Ini terutama bagi kalian yang sudah menikah nih. Kamu jangan keliru bahwa seperti bacaan Mari ini tuh nunjukin masa depan. Enggak. Hubungan ini tuh akan fix sampai ke masa depan. Bukan ya. Ingat seperti pembukaan bacaannya Mari dan ada di thumbnail video ini. Ini hanya energi kamu dan dia di saat sekarang. Gitu. Ya. Nah. Biar kamu gak resah-resah juga nih. Sebab kalau kamu resah, kamu boleh agak sulit ya menenteramkan kembali jiwanya kamu, pikiran dan perasaannya kamu. Nggak usah dulu resah, cukup tahu oh posisinya keadaannya lagi begini ya, gitu aja. Oke? Supaya kamu juga bisa dapat clue. Oh berarti karena dia belum merasa mantap yakin dengan hubungan sama aku, maka ada baiknya aku tuh melakukan tindakan-tindakan ekstra misalnya gitu ya. Nah biar ini tuh kamu dapat clue-nya aja apa yang baiknya kamu boleh lakukan di hubungan sama si dia gitu ya. Maksudnya Mari di sana. Kamu memang dihargai ya. Apa-apa tindakannya kamu dalam hubungan ini, marilah dia menghargai itu gitu loh. Nah, namun untuk mengapresiasi lebih, dia rasa itu tuh juga bukan tindakan yang benar ya. Oh ya kamu baik, oh kamu penyayang, oh ya kamu tanggung jawab, gitu. Oh kamu setia sama aku. Ya udah, bukan berarti kamu setia dia mesti setia, tidak juga. Di situ, ya. Bukan berarti kamu menunggu dia, artinya penantiannya kamu itu tuh harus diganjar dengan dia dimiliki oleh kamu sampai selama-lamanya, enggak juga gitu. Jadi lagi-lagi bagi kalian yang sedang menunggu seseorang, ini tuh nampaknya adalah upaya tunggalnya kamu ya, karena dia walaupun tahu dan dia menghargai kamu sedang menunggu dia, bukan berarti dia harus datang ke kamu. Gitu. Prinsip dari seseorang ini. Situ. Jadi kayak dia nggak mau ngelimitasi hidupnya dia ya. Dia nggak mau ngelimitasi dirinya dia. Kalau ada yang lebih baik dari kamu, maka tentu saja kesempatan untuk mendapatkan yang lebih baik itu tidak akan dia lewatkan dengan begitu saja. Hanya gara-gara ada kamu. Tidak akan dia lewatkan. Seseorang ini bukannya dia tidak, lagi-lagi dia tetap mengapresiasi kamu, tapi bisa-bisa diam-diam dalam hatinya dia ada yang lebih baik gitu loh. Ada yang lebih baik sana ya. Dan seseorang ini tuh sebenarnya nggak mau menjadi pengganggu gitu loh dalam kehidupannya kamu, nggak mau gitu ya. Kamu menjadikan dia sebagai bebannya kamu, Mari bilang sih dia tuh juga nggak mau ini orang baik sebenarnya, tapi mungkin bukan versi baik seperti yang kamu harapkan ya. Agak beda. Pokoknya dia nggak nyakitin aja gitu loh. Nggak nyakitin misalnya menipu kamu dengan sengaja. Ya manipulatif gitu ya. Manipulasi kamu tidak. Gitu. Memanfaatkan kamu gitu ya. Waktumu kah, uangmu kah. Mari bilang sih tidak. Gitu. Bersenang-senang ketika mencederai hatimu, pikiranmu. Mari lihat juga tidak.
gitu. Ya, jadi ada tetap menjaga kewarasan dalam bertindak ke kamu gitu. Tapi bisa-bisa dengan bagaimana dirimu, nanti kamu akan boleh tersakiti nih. Gara-gara kamu melimitasi hidupnya kamu dengan dia. Karena tadi kata Mari kan, seolah-olah kayak kamu ngerasa dunianya kamu itu tuh ya harus ada orang ini. Muter-muter dunianya kamu bersama dengan dia. Gitu. Nah, jadi kalau kamu lihat orang ini tiba-tibanya keluar dari duniamu, nah ini boleh-boleh nanti tanpa sengaja kamu kayak menuduh dia ya, orang yang jahat gitu lah. Ya sih agak repot ya kalau kalian ini tuh sudah menikah. Ya kalau udah menikah mah komitmennya ya satu dan satu-satunya gitu ya, tidak ada yang lain di sana. Tapi dia masih open gitu lah, dia masih terbuka gitu posisinya. Kalau dalam pernikahan kayaknya ada yang kurang ideal ya menurut si seseorang ini. Ada yang dia cari tapi tidak dia temukan di sini. Gitu loh. Ada yang miss dalam pernikahan dengan kamu ini. Di sana ya. Dan yang miss itu tuh ya sedang dia usahakan sebenarnya di saat-saat sekarang. Gitu loh. Kamu baik tapi tidak cukup untuk ideal ya menjadi pasangannya. Apalagi ketika dia menjalani sekian waktu ini dengan kamu. Kayak makin datang kesadaran tentang apa yang hilang itu. Itu loh. Contoh misalnya ya, keidealan menurut dia adalah pasangan seagama. Ternyata dengan kamu ya tidak seagama, walaupun kamu kaya, kamu baik, kamu ganteng. Tapi karena tidak seiman dan seamin, nah ini dia membutuhkan ini gitu lah. Jadi seolah-olah yang lain itu tuh memang dihargai, namun tidak digenggam kuat-kuat di sana. Ya. Jadi ini tuh tentang soal latar belakang sih. Contoh, oke dengan kamu itu tuh cukup sejahtera, tapi dulu kehidupannya dia katakanlah berlimpah-limpah gitu ya dalam hal material. Dengan kamu sejahtera, nggak ngutang untuk makan, nggak nunggak cicilan misalnya gitu kan. Nah, tapi dia biasa dengan uang karena dia lahir dari keluarga yang katakan sudah merdeka finansial gitu ya. Nah jadi agak-agaknya, nah ini dia kayaknya kurang pantas deh hidupnya, aku hanya sebatas cukup, tidak berlebih-lebihan. Nah seperti itu. Tuh ya. Atau tradisinya kalian beda nih, tradisi budaya. Sementara dia ya pemegang tradisi budaya, dia budayawan gitu ya. Rindu dia dengan ritual aktivitas budayanya dia. Nah, bisa seperti itu tuh. Mari lihat. Ini biasanya terjadi dalam pernikahan internasional. Gitu loh. Budayanya Eropa sama budayanya kita Indonesia lain. Dan ya dari beberapa kasus kliennya Mari, hal ini tuh kok kayak bikin nilai dalam sebuah hubungan itu tuh bisa turun gitu loh. Nah di sana ya, jadi ada kerinduan untuk mendapatkan apa yang tidak dia terima dalam relationship sama kamu. Terlepas dari sebegitu baiknya kamu ke dia, sebegitu benarnya tindakannya kamu ke dia, begitu ya. Oke. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Scorpio, ada Aquarius di sana, masuk Virgo, masuk energi dari Aries, Taurus di situ, Gemini ada, dan Capricorn menutup bacaan kita kali ini. Itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.